Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada saat kemunculannya, ia akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Nantinya Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya kecuali mereka yang teguh hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kemunculannya ke muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata tanpa disadari beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Orang yang mengacuhkan seruan azan. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah sholat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkan akan sangat disenangi oleh Dajjal, karena hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. Dua, tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu, ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang-orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya. Dua golongan tadi sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah, kekufuran, kesyirikan dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat saat ini membahayakan diri sendiri karena akan terbawa ke jalan kesesatan yang diharapkan Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan kita kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita darinya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir keluar dari lingkaran Islam. Namun, bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat?
apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima? Secara hukum, sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin haddahu minasyahimi ju'i wal atas, wa rubba qa'imin haddahu min qiyamihi syahri." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya begadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab oleh Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, antara hamba mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih lagi, terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan mesti mengerjakannya, dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan sholat, seperti haji dan zakat. Kemudian, bagaimanakah hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumi sah, mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti merinci terlebih dahulu atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak sholat tersebut. Kira-kira apa alasannya meninggalkan sholat? Apakah karena mengingkari kewajibannya atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kab dalam Takriratus Sadidah menjelaskan, ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad. Sementara orang yang meninggalkan karena malas hingga waktunya habis maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya puasanya batal secara otomatis. Sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal dan tidak wajib qada, namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Takriratus Sadidah disebutkan, pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan mubtilatid atau merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan qada. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqada puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan mubtirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai mubtilatis saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa. Sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqada sholat yang ditinggalkannya. Sahabat yang beriman, demikianlah pembahasan tentang orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita senantiasa istiqomah menjaga ibadah puasa kita dan mengerjakan ibadah sholat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.